Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kasyafa ibad dunya liyatajannabahal muwafaqun. Wa hazara minal gururi haqqara wa qadaraha wal juraha wa ibadus salihun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Yang kita hormati dan muliakan bab segenap pengurus Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat yang kita cintai ini, Bapak dan Ibu para jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan berkaitan dengan mengembalikan nilai-nilai keagamaan atas inspirasi dari bulan Ramadan. Bapak dan Ibu semua yang hadir, sebelum Ramadan ini banyak hal yang kita mendengarkan dan melihat fenomena dan fakta-fakta sosial yang terjadi di tengah-tengah kita. Bahagian dari itu di antaranya muncul LGBT yang dalam beberapa penelitian itu menunjukkan pergerakannya semakin masif di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal praksisnya, kalau kita sebelumnya mengenal ada PSK, di mana para perempuan berkeliaran di tengah malam di tempat-tempat hiburan, dan itu kemudian dibayar, maka yang terjadi sekarang adalah pihak laki-laki yang menjajakannya dalam rangka untuk memuaskan nafsu laki-laki juga. Bapak dan Ibu semua, 1 bulan menjelang Ramadan, kita mengikuti sebuah seminar dan informasi dari salah seorang kepala daerah, wali kota, mengungkapkan bahwa pergerakan LGBT ini sudah tertata sedemikian rapi. Pelakunya tidak hanya masyarakat biasa, tetapi ini merambah ke semua tingkat dan strata sosial, dimulai daripada masyarakat biasa sampai kepada para pejabat negara. Dan jauh dari itu, pelaksanaannya sudah dilakukan secara terang-terangan. Ini sangat mengkhawatirkan kita semua. Yang kedua, fakta sosial menunjukkan juga kepada kita bahwa narkoba di mana-mana itu sudah terjadi. Kalau 10 tahun yang lalu orang tahu narkobanya hanya di daerah perkotaan, tapi sekarang itu ke kampung-kampung sudah masuk, sudah merambah kemana-mana. Pelakunya juga sama, tidak hanya masyarakat biasa, tapi juga sudah sampai juga kepada para pejabat-pejabat negara. Ini sepertinya gunung emas, seperti gunung es, yang semakin hari itu semakin
menggunung. Perbuatan perzinahan Bapak dan Ibu juga sama. Kita melihat kondisi kita, fenomena yang terjadi di perumahan-perumahan mewah, di mana kemudian antara satu tetangga dengan tetangga yang lain tidak lagi peduli, dan kemudian dipagar dengan pagar yang begitu tinggi. Yang satu tetangga dengan tetangga yang lain tidak lagi saling kenal mengenal. Antara yang satu rumah tangga tidak lagi mengetahui apa yang terjadi di dalam. Dalam sebuah penelitian Bapak dan Ibu, ini menjadi sebuah keprihatinan bagi kita semua, terutama kita di ranah Minang ini. Dari fakta-fakta sosial yang terjadi hari ini seperti yang kita jelaskan beberapa ini, ini tanggung jawab siapa ini? Kalau kita melihat juga kepedulian kita terhadap lingkungan di mana kita berada hari ini, ada kecenderungannya antara kita tidak lagi saling peduli. Apa yang terjadi di rumah tangga yang satu yang lain tidak merasa tidak peduli lagi. Apa yang terjadi di sebelah kita tidak mau tahu lagi. Beberapa hari belakangan Bapak dan Ibu, ada kita dengar masih ada di antara saudara-saudara kita yang ternyata sudah 2 hari 2 malam tidak makan. Itu baru diketahui ketika seorang ibu dan anaknya kemudian mengalami kelaparan. Orang di sekelilingnya tidak mengetahui dan dia hanya tidur di rumah. Sang anak lemah, tidak berdaya. Padahal sungguhnya dia tinggal. Kalau kita melihat dari struktur bangunan rumah ke rumah, kita mungkin tidak percaya hal itu bisa terjadi. Tapi faktanya itu. Dalam konteks yang demikian Bapak dan Ibu semua, hari ini kita berpuasa. Di malamnya kita melaksanakan ibadah tarwih dan sejenisnya. Salah satu bahagian terpenting dari bulan Ramadan, bagaimana kita menahan, kemudian kita bersikap hati-hati. Menahan bagaimana kita merasakan lapar. Tetapi kita merasa lapar itu hanya sementara waktu sampai waktu terbenamnya matahari. Tapi bagaimana halnya dengan saudara-saudara kita yang hidup dalam kepapaan, yang ekonominya tidak menguntungkan? Mungkin saja selama ini rasa kepedulian kita sudah mulai merenggang. Tapi di bulan Ramadan ini kita kembali diinspirasi. Yang kemudian surah Al-Ma'un yang setiap saat kita selalu melafalkannya. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul musallin. Bahwa Allah mengancam kita. Kita beragama tapi kemudian kita diancam oleh Allah. Ketidakpedulian kita terhadap lingkungan kita. Masih ada saudara-saudara kita yang hidupnya, yang tidak makan 2 hari. Anak-anak
karena mereka juga mengalami hal demikian sehingga tidak berdaya, lemah. Sementara Bapak dan Ibu semua di masjid dan di musola kita mengumpulkan infak dan sedekah, tapi kadangkala di sebuah masjid kemudian dikumpulkan dana begitu banyak, tapi kemudian di sekelilingnya tidak terperhatikan. Ada di antara saudara-saudara kita yang hidup, yang mereka sudah 2 hari tidak makan. Tanggung jawab siapakah ini? Lembaga-lembaga zakat, infak dan sedekah menjamur, tapi kemudian masih ada di antara saudara-saudara kita yang kondisinya seperti itu, dan itu tidak diketahui oleh lingkungan. Sekali lagi Bapak dan Ibu, ini siapa sesungguhnya yang bertanggung jawab? Tentunya yang berdosa adalah kita yang berada di lingkungan itu sebetulnya. Kenapa kita tidak memiliki rasa kepedulian terhadap saudara-saudara kita? Kita hidup dalam keadaan keberadaan, tapi kemudian ada di antara saudara-saudara kita yang hidupnya dalam kondisi yang seperti itu. Islam tidak mengajarkan kepada kita satu ayat dan hadis pun agar hidup kita ini dalam keadaan miskin. Tidak ada satupun ayat yang menganjurkan kita untuk hidup dalam keadaan miskin. Islam justru mengajarkan kepada kita semua supaya kita hidup dalam keadaan kaya. 5 dari rukun Islam, Bapak dan Ibu semua, mana diantaranya yang tidak membutuhkan mal? Mungkin saja hanya yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi yang seluruhnya itu membutuhkan al-mal, membutuhkan harta. Oleh karena itu sungguhnya Islam mengajarkan kepada kita agar ekonomi umat Islam itu kuat. Tidak boleh kita berpangku tangan. Sektor-sektor ekonomi harus dikuasai oleh kita umat Islam. Puasa yang kita laksanakan hari ini membutuhkan mal. Kewajiban haji membutuhkan al-mal. Kewajiban membayar zakat membutuhkan mal. Naik haji membutuhkan mal. Sehingga umat Islam mestinya menguasai simpul-simpul ekonomi. Tapi kemudian ada di antara saudara-saudara kita yang hidup dalam keadaan kemiskinan. Itu fakta sosial yang tidak juga bisa kita bantah. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada kita semua untuk hidup ini secara berimbang. Bagi kita-kita yang memiliki kemampuan ekonomi, maka kita diwajibkan untuk berzakat, bersedekah. Bahwa harta yang kita miliki itu semestinya kita bawa untuk meninggal dunia. Kita bawa mati harta itu semestinya. Jamaah tarawih yang dirahmati Allah, bagaimana caranya bawa harta itu bisa kita bawa mati? Kita bawa meninggal dunia. Di antaranya kita infakkan, di antaranya kita sedekahkan, di antaranya kita wakafkan, di antaranya kita berikan zakat, kita serahkan zakat. Oleh karena harta itulah yang akan menolong kita, yang akan membantu kita di yaumil akhir. Harta yang kita tinggalkan itu belum tentu bisa memberi manfaat kepada kita semua. Kita yang memiliki belum tentu bermanfaat untuk kita sendiri.
Bisa jadi harta yang kita tinggalkan itu menjadi sumber konflik sepeninggal kita. Bisa jadi harta yang kita tinggalkan tidak memberi faedah bagi keluarga kita. Ada di antaranya sepeninggal di antara ahli waris yang berkonflik dari harta yang ditinggalkan oleh si yang waris. Jangankan pahala, dosa justru yang akan datang. Oleh karena itu Bapak dan Ibu semua yang hadir, jamaah tarawih yang dirahmati Allah, semestinya pada saat kita memiliki harta, maka sebahagian dari yang Allah berikan, yang karuniakan kepada kita semua itu mestinya kita wakafkan sebahagian. Mestinya kita berikan zakat, kita sedekahkan, kita infakkan. Itulah yang akan kita bawa meninggal dunia. Hidup kita ini sampai di mana? Tidak ada yang abadi di antara kita. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, jamaah tarawih rahimakumullah, nilai-nilai keagamaan yang sudah ditanamkan di bulan Ramadan ini, nilai-nilai Ramadan di mana kita sudah melaksanakan puasa lebih kurang 15 hari ini, semestinya sudah memiliki dampak yang luar biasa terhadap diri kita masing-masing. Dan kemudian pada saatnya kita sudah selesai menunaikan ibadah Ramadan nantinya, kita semua kembali kepada fitrah. Tapi sekiranya sudah 15 hari ini kita melaksanakan puasa, rasa-rasanya di diri kita masing-masing belum muncul lagi dampak yang ditimbulkan oleh puasa ini. Yang terasa bagi kita baru hanya lapar dan haus di siang hari. Belum ada apa-apanya dengan perubahan mental dan psikis kita, dengan perilaku kita. Maka mumpung waktu masih ada, 14 hari ke depan lagi, mari ini kita renungkan secara bersama-sama. Kita hisap diri kita masing-masing. Apakah puasa yang kita laksanakan sudah 15 hari ini sudah berdampak tidak terhadap diri kita? Apabila masih belum terasa oleh kita dampaknya, dampak perubahan secara psikologis kita, dampak terhadap perilaku lahiriah kita, maka tentu Bapak dan Ibu semua, puasa yang kita laksanakan sudah 15 hari ini berarti belum lagi membekas di diri kita masing-masing. Padahal nilai-nilai keagamaan yang kemudian diinspirasi oleh nilai-nilai Ramadan ini mestinya menjadi sebuah kekuatan batin bagi kita untuk melakukan sebuah perubahan yang berarti. Apabila hal ini bisa kita rubah dalam diri dan sikap kita masing-masing, tentu ini juga akan berubah terhadap lingkungan di mana kita berada. Dan dampaknya itu sangat luar biasa. Tapi sekiranya seperti yang kita sampaikan tadi, belum hari ini, sampai hari ini belum memiliki dampak yang positif bagi diri kita masing-masing, maka tentunya di lingkungan juga belum berdampak. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua yang hadir, 14 hari ke depan, mari ini kita introspeksi diri kita lagi, kita evaluasi lagi diri kita masing-masing, sejauh mana dampak puasa yang sudah kita laksanakan ini. Karena kita dibatasi waktu Bapak dan Ibu semua, oleh karena itu mari ini kita renungkan, termasuk bagi diri saya sendiri yang menyampaikannya. Mudah-mudahan menjadi sebuah momentum untuk perubahan kita ke depannya. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.